Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yang beranggotakan Ariel Mulki, Silmi Zalmiati, Lili Sumirat, dan Ajeng Wiyani Putri. Pembahasan pertama ada pengertian SPPKB. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Lalu selanjutnya ada latar belakang filosofis dan psikologi SPPKB. Yang pertama, latar belakang filosofis. Pengetahuan terbentuk oleh dua faktor penting, yaitu objek yang menjadi bahan pengamatan dan kemampuan subjek untuk menginterpretasi objek tersebut. Kedua faktor itu sama pentingnya. Dengan demikian, pengetahuan itu tidak bersifat statis tapi bersifat dinamis, tergantung cara melihat dan mengkonstruksinya. Inilah dasar filosofis dalam pembelajaran berpikir. Oleh sebab itu, model pembelajaran berpikir menekankan kepada aktivitas siswa untuk mencari pemahaman akan objek, menganalisis dan mengkonstruksinya sehingga terbentuk pengetahuan baru dalam diri individu. Yang kedua ada latar belakang psikologis. Dalam perspektif psikologi kognitif sebagai SPPKB, belajar adalah proses aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pencapaian tujuan. Artinya, proses belajar tidaklah tergantung kepada pengaruh dari luar, tetapi sangat tergantung kepada individu yang belajar. Individu adalah organisme yang aktif, ialah sumber dari semua kegiatan. Pada hakikatnya, manusia adalah bebas untuk berbuat. Manusia bebas untuk membuat satu pilihan dalam setiap situasi, dan titik pusat kebebasan itu adalah kesadarannya sendiri. Oleh sebab itu, psikologi kognitif memandang bahwa belajar itu merupakan proses mental. Oke, baik. Materi selanjutnya ialah tentang karakteristik SPPKB. Sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan pesan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan mencatat untuk dihafalkan. Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, SPPKB pada dasarnya memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. Yang kedua, SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Yang ketiga, SPPKB menyandarkan akan 2 masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Tahapan pelaksanaan SPPKB. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal ada tahap orientasi dan tahap pelacakan. Tahap orientasi yang pertama itu penjelasan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran yang harus dicapai maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Kemudian ada penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa, yaitu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Kemudian tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahapan penjajahan
untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan inilah guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkap pengalaman apa saja yang telah dimiliki oleh siswa yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Kemudian, kegiatan inti ada tahap konfrontasi dan tahap inquiry. Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang peningkatan kemampuan dan pengalaman siswa, pada tahap ini guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Kemudian tahapan inquiry. Tahapan ini adalah tahapan terpenting dalam SPPKB. Pada tahap inilah siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan inquiry, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Kemudian, tahap kegiatan akhir ada tahap akomodasi, tahap treatment, dan tahap transfer. Tahap akomodasi adalah tahap pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk dapat menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Pada tahap ini, melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Kemudian tahap transfer. Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah baru dengan masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksudkan sebagai tahapan agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikirnya itu setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap inilah guru dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan SPPKB. Yang pertama, di sini ada kelebihan SPPKB. Kelebihan dari SPPKB ini, yang pertama ada melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupan. Yang kedua, ada siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, ada memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan media yang ada. Selanjutnya, di sini ada kekurangan SPPKB. Nah, kekurangan dari SPPKB ini yang pertama, di sini dikarenakan dalam SPPKB membutuhkan waktu yang banyak. Kadang-kadang waktu pelajaran singkat tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Yang terakhir, SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.